Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Hans Kelsen selaku tim oposisi dalam event Pasundan Law Fair 2023 yang pada kesempatan kali ini memilih mosi terkait efektivitas pemilihan online. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ciara Putri selaku pembicara 1. Di samping kanan saya ada Alping Saputra Napitupulu selaku pembicara kedua, serta di sisi kiri saya ada Muhammad Maulana Yusuf selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara 1 untuk memulai perdebatan pada kali ini. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam era Society 5.0, pemerintah berniat mencanangkan adanya pemilihan berbasis online dengan memanfaatkan digitalisasi dan elektronik dalam bentuk e-voting dan e-voting. Namun, rancangan tersebut berisiko mencederai dasar falsafah negara yang telah dibuat oleh founding father kita, yakni negara demokrasi Pancasila, dengan salah satu ciri khasnya adalah pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil, yang mana hal tersebut tidak dapat terpenuhi seluruhnya oleh rancangan sistem pemilihan online. Dewan Juri yang terhormat, adapun urgensi mengapa kami menentang mosi perdebatan pada kali ini yang didasari dengan 1 argumentasi dan 4 argumentasi penguat, yakni pemilihan online berpotensi mencederai asas pemilihan di Indonesia serta rasio efektivitas yang rendah akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam penerapan regulasi tersebut. Adapun argumentasi penguat kami, yang pertama adalah tidak adanya transparansi data sehingga data tersebut mudah untuk dimanipulasi serta tidak terjamin kerahasiaannya, sehingga identitas ganda berpotensi akan mengacaukan presentasi data hasil pemilihan. Yang kedua, privasi dan keamanan data yang masih belum dipraktikkan dengan baik, yang didasarkan pada kurangnya persiapan pemerintah dalam bidang keamanan data masyarakat. Yang ketiga, kurangnya persiapan dan pemerataan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut terbukti dari penggunaan teknologi dan internet di Indonesia yang masih rendah serta kurangnya distribusi sumber daya teknologi kepada masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas yang sama. Yang keempat, ketidakefektifan pemilihan online terhadap presentasi pemilih golput sebagai akibat dari kurangnya kesiapan baik sarana maupun prasarananya. Suara warga negara yang diwujudkan dengan sistem demokrasi dengan menempatkan suara rakyat sebagai aksentuasi sebagai bentuk dari penegakan harkat dan martabat manusia. Faktor yang mendukung dari kesuksesannya pemilihan secara offline ini adalah dari tingginya tingkat partisipasi rakyat Indonesia dalam menyambut pesta demokrasi. Yang kedua adalah sistem regulasi yang telah jelas serta pemenuhannya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan offline. Nah, menimbang dari fenomena tersebut, kami selaku tim oposisi sekali lagi menolak dengan tegas mosi perdebatan pada kali ini terkait efektivitas pemilihan online dengan berkaca pada fakta di lapangan yang telah kami paparkan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi akan menyampaikan hasil analisis dengan argumentasi inti mengenai pelanggaran luber jurdil yang terbagi menjadi 4 argumentasi pendukung. Maka izinkanlah saya untuk memaparkan argumen dari tim oposisi. Banyak aspek yang menyatakan pemilihan online kurang efektif di Indonesia, tidak ada transparansi sehingga data mudah dimanipulasi, serta kerahasiaan tidak terjamin. Dikarenakan teknologi berpotensi tidak dapat mengenali pola dan data yang diberikan. Contohnya seperti terjadinya bug dalam sistem. Selain itu, penerapan berbasis online berpotensi akan adanya penambahan data palsu sehingga terjadinya manipulasi hasil pemilihan yang ada. Terbukti dari munculnya banyaknya identitas dan pemilihan yang curang telah mempengaruhi hasil pemilihan dengan membiarkan satu orang memilih beberapa kali. Kelemahan itulah
yang terjadi dalam sistem regulasi ini yang menyebabkan manipulasi dan menimbulkan kecurigaan akan inkonsistensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Bab 2 Pasal 2 Tahun 2017 mengenai asas pemilihan di Indonesia. Berdasarkan potensi kendala, kami tidak sepakat diterapkannya pemilu online dikarenakan tidak sesuai dengan muatan undang-undang yang seharusnya keamanan dan kerahasiaan data harus terjamin. Lalu ada privasi keamanan data yang masih belum dipraktikkan dengan baik. Berdasarkan proses pemilihannya yang dilakukan oleh warga negara, data pemilihan akan terkirim ke dalam server dan akan dilindungi oleh KPU itu sendiri, seperti yang telah dilansir oleh Kompas. Namun menilai dari pengalaman sebelumnya, kebocoran data telah terjadi. Lalu siapa yang akan melindungi jika bukan negara? Sehingga pemilihan ini malah menciptakan skeptisme yang baru bagi masyarakat. Bukti terjadinya peretasan yang pernah dilakukan oleh Bjorka, di mana ia melakukan pembobolan ratusan juta data milik Komisi Pemilihan Umum. Data yang diretas kurang lebih berjumlah 105.003.428 penduduk, meliputi data nama lengkap, NIK, KK, termasuk alamat. Dilihat dari lansiran data Indonesia, tingkat pertumbuhan serangan hacker di Indonesia cukup tinggi. Ada 302 serangan digital dalam 1 tahun, meningkat dengan persentase 56,48%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan Indonesia masih lemah dan sangat rawan jika pemungutan suara daring terus dilakukan. Lalu adanya kurangnya persiapan dan pemerataan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Melihat dari operasi dan logistik terkait kendala persiapan, Indonesia masih memiliki banyak faktor hambatan untuk melakukan pemilihan online, khususnya daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet, listrik, sumber daya manusia yang mana tidak terlalu memahami teknologi. Hal inilah yang akan menjadi kendala dalam penerapan pemilihan berbasis teknologi. Terbukti dari terjadinya kesenjangan digital dan kurangnya pemerataan sumber daya teknologi di Kabupaten Wakatobi dikarenakan pengaruh geografis yang menyebabkan infrastruktur TIK menjadi sulit dan mahal. Lalu dikarenakan sosial ekonomi masyarakat masih banyak berada pada level menengah ke bawah, serta peran pemerintah masih kurang dalam pemerataan dan pemasyarakatan. Seperti halnya yang dilansir oleh BBC Indonesia, baru 68,94% terkait rasio elektrifikasi, yang mana jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia sendiri itu setidaknya 500.000 rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses listrik. Kesenjangan di antara masyarakat inilah yang menjadi kendala dalam penerapan pemilihan online berbasis teknologi. Lalu ketidakefektifan pemilihan online terhadap persentase pemilih golput, di mana regulasi pemilihan umum secara langsung telah cukup optimal, mengingat regulasi tersebut dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat di Indonesia, sehingga terpenuhilah asas keadilan yang selaras dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, bulir sila kelima, di mana terbukti terlihat dari kurangnya persiapan ketersediaan sarana prasarana, sehingga mengakibatkan peningkatan golput saat pemilihan online. Berdasarkan survei 2019 oleh LSI, persentase golput dalam Pilpres 2019 menurun signifikan, kurang lebih 19% dari total PDT, yakni 192,83 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2014. Maka itu kami lebih setuju jika penerapan pemilihan dilakukan secara offline dibandingkan pemilihan secara online. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih pembicara 2, Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara 3 akan membantah argumen yang kami nilai akan dipaparkan oleh tim afirmasi berupa: yang pertama, pengeluaran anggaran yang lebih murah untuk penggelar pemilihan secara online. Yang kedua, penggunaan kertas dalam sistem pemilu mempunyai dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, penerapan sistem pemilihan online secara parsial untuk daerah yang siap dalam sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Tentunya kami tidak setuju dengan argumen yang telah dipaparkan oleh tim afirmasi. Yang pertama, terkait dengan pengeluaran anggaran yang lebih murah untuk menggelar pemilihan secara online. Kami sebagai pihak kontra tidak setuju dengan pemaparan yang dilontarkan oleh pihak afirmasi yang menyebutkan bahwa pengeluaran anggaran yang lebih murah untuk menggelar pemilihan secara online. Justru menurut kami akan lebih mahal dengan kesiapan pemerintah dalam menggelar pemilu secara online.
mengenai anggaran yang lebih murah untuk pelaksanaan pemilu online nampaknya bisa dibantah dengan statement yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyebutkan biaya 14,5 juta untuk 1.000 pemilih dilansir dari republika.co.id. Dengan data yang kita terima dari Kepala BPPT, maka kita bisa mengkalkulasikan pengeluaran biaya pemilu secara online dengan daftar pemilihan tetap pemilu sekitar 204 juta pemilih. Maka anggaran yang dikeluarkan sebanyak 296,9 miliar itu belum termasuk biaya konsolidasi. Faktor biaya yang tidak melulu hanya mengenai permasalahan saja, namun juga berkaitan dengan biaya pemeliharaan mesin e-voting. Jika biaya pemeliharaan mesin e-voting diperhitungkan, maka dari itu penggunaan e-voting tidak efisien. Yang kedua, terkait dengan penggunaan kertas dalam sistem pemilu mempunyai dampak terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kami sebagai pihak kontra tidak setuju dengan pemaparan yang dilontarkan oleh pihak afirmasi yang menyebutkan bahwa penggunaan kertas dalam sistem pemilu mempunyai dampak terhadap pelestarian lingkungan hidup. Justru teknologi digital berdampak signifikan pada jejak karbon kita dan berdampak terhadap pelestarian lingkungan hidup. Teknologi digital biasanya dilihat sebagai alat dampak langsung terhadap lingkungan. Namun, teknologi digital benar-benar berwujud dan bergantung pada infrastruktur fisik seperti pusat data dan kabel berkilo-kilometer yang digunakan untuk antena transmisi. Berbicara tentang penggunaan kertas dalam sistem pemilu, data yang saya peroleh adalah sebanyak 3,7 juta pohon berusia 5 tahun yang harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat suara untuk pemilu saat ini. Sedangkan penggunaan listrik untuk pemilu secara online dibutuhkan sekitar 10.500 watt per desa. Kita dapat mengkalkulasikan ketika jumlah desa untuk pemilu saat ini adalah 83.000 per desa dan dikalikan dengan kebutuhan listrik, maka hasilnya adalah 879 MW. Apabila kita mau membandingkan mana yang lebih ramah untuk pelestarian lingkungan hidup antara penggunaan kertas atau secara online, menurut kami penggunaan secara online memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Karena sumber energi yang masih digunakan saat ini adalah sumber energi batubara dengan kebutuhan listrik sebesar 879 MW, maka memerlukan 3.516.000 ton batubara. Oleh sebab itu, produksi listrik yang digunakan memerlukan 2 PLTU untuk memenuhi penggunaan secara online. Maka dari itu, menurut kami penggunaan kertas itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan digital. Karena ternyata penggunaan listrik dapat mengakibatkan dampak yang serius terhadap kelestarian lingkungan. Batubara itu bukan energi terbarukan dan tidak bisa didaur ulang. Sedangkan penggunaan kertas yang sumbernya itu adalah pohon salah satu sumber terbarukan dan dapat didaur ulang. Jadi kami menilai pihak afirmasi tidak dapat dalam memahami bahwa kertas lebih ramah lingkungan dibandingkan teknologi digital. Yang ketiga, terkait dengan penerapan sistem pemilihan online secara parsial untuk daerah yang siap dalam sarana dan prasarana secara infrastruktur yang memadai. Kami sebagai pihak kontra tidak setuju dengan pemaparan yang dilontarkan oleh tim afirmasi yang memaparkan penerapan sistem pemilihan online secara parsial untuk daerah yang siap dalam sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Justru dengan pemilihan online secara parsial menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam pemerataan infrastruktur. Penerapan sistem pemilihan secara parsial dapat menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam pemerataan infrastruktur. Daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang secara akan tertinggal dan menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi sistem ini. Akibatnya kesenjangan teknologi dan aksesibilitas menjadi semakin besar. Dengan pemilihan di daerah yang kurang berkembang menghadapi risiko kehilangan hak pilih mereka dan ketidaksetaraan dalam pengaruh politik. Pemilihan secara parsial dapat mengakibatkan ketimpangan dalam infrastruktur dan memperdalam kesenjangan sosial dalam proses demokrasi. Terima kasih. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta penonton yang kami hormati, izinkan saya selaku pembicara satu untuk menyampaikan kembali pandangan kami terkait mosi efektivitas pemilihan online, serta mempertegas kembali bahwasannya dengan ini kami tim Hans Kelsen tetap berada pada tim oposisi dan menolak mosi tersebut. Hal tersebut didasarkan atas 3 poin kesimpulan yang berdasar pada fakta dan data. Yang pertama, banyaknya ancaman yang masuk apabila kita tetap ingin menetapkan rancangan perubahan terkait pemilihan konvensional menjadi pemilihan online. Lalu yang kedua, terancamnya pelanggaran akan konstitusi nasional dari sisi keadilan masyarakat mengingat tidak adanya kesiapan pemerintah dalam
pemerataan teknologi maupun sarana prasarana pemilihan online. Lalu yang ketiga, resiko adanya oknum yang melakukan pemalsuan data sehingga dapat mengancam kesakralan pesta demokrasi ini serta adanya ancaman terhadap perlindungan privasi dan data pemilih. Melihat masih banyaknya kekurangan dalam sistem regulasi pemilihan online serta perlu adanya pengkajian panjang akan kebijakan tersebut dibandingkan dengan merancang kebijakan yang baru yang justru diaminkan oleh tim afirmasi, alangkah lebih baiknya kita mempertahankan regulasi yang saat ini telah sukses dijalankan dengan melakukan penyempurnaan sistem pemilihan yang terintegritas juga mekanisme yang check and balance dengan tetap memperteguh asas luber jurdil sehingga amanat rakyat dalam pesta demokrasi dapat terwujud dengan adil, terpercaya, dan akurat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta penonton yang kami hormati, meninjau dari argumen yang telah kami paparkan serta analisa kami terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, bahwa jelas kami telah berhasil memenangkan perdebatan ini dengan motif efektivitas pemilihan online. Kami dari tim Hans Kelsen mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.